Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berjumpa kembali dengan saya di pengobatan penyakit dengan tanaman obat. Hari ini karena banyak request ya, tentang penyakit hipertensi, sehingga kita bahas tentang hipertensi. Apa itu hipertensi? Ya, hipertensi adalah kondisi di mana tekanan darah kita di atas rata-rata. Ya, normalnya 140/80. Kalau sudah di atas 140, menurut catatan 130 itu normalnya, tapi banyak juga kondisi sahabat-sahabat yang 40 itu masih dalam taraf normal. Semuanya tergantung tubuh kita, tergantung imun kita. Nah, kemudian tensi ini, tekanan darah ini sebenarnya menurut aktivitas tubuh kita. Normalnya kalau kita lagi tenang 140/80. Ada yang di bawah 80/70, normal juga kalau tidak menunjukkan gejala-gejala. Contohnya saya 100/70, dari dulu nggak pernah berubah, kecuali kalau saya berolahraga. Berolahraga itu karena aktivitas fisik, melibatkan jantung dan lain sebagainya, wajar saja kalau tekanan 150/170, karena itu berhubungan dengan aktivitas. Nah, kemudian penyebabnya hipertensi itu dibagi dua, ada primer, ada sekunder. Yang banyak menemukan resiko itu tuh yang primer. Kadang ada orang meninggal mendadak, ya, itu sebenarnya ada pecah pembuluh darah, ya, karena tekanan darah sudah sangat tinggi, mengancam jiwa. Karena apa? Hipertensi ada penyakit silent killer, ya, diam-diam. Nah, primer, penyebabnya primer apa itu? Jarang gerak, jarang berolahraga, jarang makan sayuran, obesitas, kebanyakan garam, merokok, ya. Kemudian bisa, itu yang primer, ya, pola hidup dan pola makan, pola pikir yang stres, emosional, itu cepat menaikkan tekanan darah. Kemudian yang sekunder, karena penyakit lain, diabetes membuat tekanan darah kita naik, asam lambung membuat tekanan darah kita naik, obat-obatan yang terlalu banyak efeknya menaikkan tekanan darah. Penyakit apalagi, hipertiroid juga menaikkan tekanan darah. Kemudian penyakit apalagi, penyakit jantung juga seperti itu, bisa menaikkan tekanan darah. Kemudian penyakit apalagi, penyakit ginjal, gagal ginjal itu pasti menaikkan tekanan darah. Kenapa? Karena yang mengatur tekanan darah adalah ginjal. Obat-obat, kemudian gangguan tidur juga bisa menaikkan tekanan darah. Kalau kita tidur nggak nyenyak, tidur terbangun-bangun, pasti tekanan darah kita naik. Kemudian, nah, gejala-gejala ini sering kita abaikan, ya, sering kita abaikan. Makanya yaitu tadi, tekanan darah sudah tinggi, pecah pembuluh darah, nah, serangan tiba-tiba. Gejala utama, mual muntah, pasti sakit kepala yang setiap saat, ya, tidak sembuh, ya. Kemudian kadang, nah, kalau sudah ini mimisan, karena pecah pembuluh darah keluar mimisan. Kemudian penyebab lain yang sering kita rasakan itu dada berdebar-debar. Karena apa? Berhubungan dengan jantung. Kemudian mata, gangguan mata, kunang-kunang. Bukan, kalau diabetes kan buram. Kalau ini seperti apa ya, kunang-kunang. Kemudian gangguan ini apa, mulut, ya. Sisi tubuh sebelah kiri kita mengalami kram, kesemutan dan lain sebagainya, itu berarti tekanan darah lagi tinggi. Kemudian telinga berdenging, karena udah konslet. Tekanan darah tinggi otomatis semuanya konslet. Karena apa? Berhubungan dengan pembuluh darah, dengan otot jantung,
dengan arteri, pembuluh arteri, sehingga semua terganggu. Jantung otomatis aritmia. Aritmia itu detak jantung yang tidak beraturan. Kemudian kadang kencing berdarah. Nah, hati-hati kalau kita sudah pusing, mual muntah, gangguan mata, gangguan mulut. Makanya orang stroke itu kan pasti sini kram dulu, kesemutan, bagian bagian tubuh sebelah kiri pasti kram, tangan kram, mata, mulut. Makanya cadel, yang stroke ringan itu kadang cadel, ngomong tidak bisa, pikiran kita tidak fokus, bingung dan lain sebagainya. Hati-hati kalau sudah seperti itu. Kemudian kalau sudah kita mengalami gejala-gejala seperti ini, apa yang harus kita lakukan? 1, makanan. Jaga pola makan. Garam terutama. Yang hipertensi pasti makan garam sedikit aja naik, melonjak. Makan goreng-gorengan, minyak-minyakan pasti melonjak. Gula apalagi, rokok apalagi, alkohol apalagi, minuman kemasan apalagi. Stop. Kemudian lakukan aktivitas fisik. Olahraganya jangan yang berat-berat, karena itu juga memberatkan kerja jantung kita. Jalan kaki, bersepeda, itu bagus di sinar matahari. Kemudian pikiran, banyak minum air putih, tidur cepat, kelola stres, jangan emosional. Kita harus bisa mengendalikan, karena kita bisa mengendalikan emosi, otomatis jantung akan perlahan-perlahan bekerja, akan detak jantung itu akan perlahan-perlahan bisa diatur, ritme jantung itu bisa bisa sempurna. Nah, kemudian banyak makan sayur, banyak makan buah. Semuanya direbus, tidak boleh digoreng. Bumbu-bumbu instan, makanan-makanan instan hindari. Sayur yang direbus, sayuran apa saja tidak ada masalah, buah apa saja tidak ada masalah. Silakan berolahraga, aman. Masukkan bumbu-bumbu seperti daun salam, itu menurunkan tekanan darah, daun seledri menurunkan tekanan darah, laos, kemudian rempah-rempah, lada hitam, ketumbar, itu juga menurunkan tekanan darah. Cabai juga menurunkan tekanan darah. Yang penting jangan berlebihan. Sudah, pola makan sudah, olahraga sudah, baru ya, ini jangan disepelekan ya, hipertensi jangan disepelekan. Kalau perlu obat, kalau untuk kondisi emergensi boleh kita minum obat medis, obat kimia boleh. Kalau sudah tinggi sekali boleh langsung diobatin dengan obat-obat kimia. Sudah, kemudian selebihnya kita atur pola makan kita, atur pola pikir kita, atur pola hidup kita. Nah, untuk menyembuhkan silahkan, Tuhan sudah sediakan obat. Spesifikasi untuk tanaman obat adalah untuk ginjal kita, untuk pertanyaan kita, untuk spesifikasi hipertensi ya. Untuk spesifikasi hipertensi Tuhan sudah ciptakan ya. Bentuknya ya, rimpang-rimpang, akar-akar, kemudian daun-daun. Yang terpenting unsur seperti kumis kucing itu untuk membuang kotoran ya yang ada di ginjal. Karena apa? Hipertensi berhubungan dengan ginjal. Ginjal kotor, ginjal tidak bisa bekerja mengatur tekanan darah. Sehingga apa? Kita bersihkan, kita detox dengan apa? Kumis kucing membuang. Kemudian ada gembur batu untuk menghancurkan kotoran, kristal-kristal kecil ya yang sudah membentuk batu-batu yang sudah membentuk kristal-kristal kecil. Kemudian ada spesifikasi untuk hipertensi adalah akar alang-alang, maksudnya diuretik, kemudian meniran. Kemudian boleh daun sidaguri, kemudian yang terpenting seperti jahe, kunyit, lada hitam, adas, pulau sari, itu bagus. Daun salam, daun seledri, daun sukun. Semuanya dipadukan jadi satu, direbus, diminum rutin. Sudah, itu saja kok. Insya Allah
insya Allah kita berikhtiar dengan benar. Kenapa? Tubuh juga memerlukan zat-zat yang alami. Yang alami yaitu hanya tanaman obat. Tuhan sudah sediakan, sudah Tuhan ciptakan dengan kandungan zat yang sangat sempurna. Tidak ada satu manusia pun yang bisa menyamai ciptaan Tuhan. Nah, untuk tepatnya seperti ini ya sahabat ya. Ini ada cabai Jawa. Biasanya kalau cabai Jawa pasangannya dengan lempuyang. Kemudian ada kulit manggis bagus sekali untuk itu mahkota dewa. Kemudian ada kunyit, ada jahe, kemudian ada akar alang-alang untuk melancarkan peredaran darah. Akar alang-alang, makanya yang pegel-pegel minum akar alang-alang itu bisa hilang pegelnya. Kemudian daun sukun, iya. Kemudian ini yang terpenting unsurnya jamur lingsi dan sarang semut. Jamur lingsi, tanaman obat sejuta khasiat, berasal dari Tiongkok, menyebar ke seluruh dunia, terutama pertama Jepang, Korea, kemudian di Indonesia. Kemudian juga ada daun pandan untuk saraf kita, biar kita bisa tidur istirahat dengan tenang. Kemudian ada daun ungu untuk lambung kita yang mual muntah ya, untuk usus kita. Daun ungu adalah daun sejenis daun yang berlendir. Daun pinahong iya, kemudian serai bagus juga, yang beraroma tajam, bang, wangi-wangi itu untuk saraf. Pandan, kemudian apalagi daun serai itu kan wangi aromanya, rempah-rempah untuk saraf kita. Oke sahabat, yang terpenting jaga pikiran kita, kelola stres. Karena apa? Pangkal atau penyebab semua penyakit adalah stres. Nah kemudian ini sudah racikannya seperti ini ya sahabat, ini sudah lengkap. Sekitar 25 macam cara merebusnya. Ini dicuci bersih dulu ya sahabat ya. Karena ada banyak sahabat-sahabat yang langsung main rebus saja, padahal ini kotor ya. Petani-petani itu nggak mungkin waktu menjemur itu dicuci dulu. Jadi sebelum merebus dicuci dulu yang bersih, jadikan satu, rebus. Kalau untuk segini dengan aturan 4 liter air, 3 atau 4 liter air. Kalau 3 masih kurang, tambah. Kemudian direbus, rebusan pertama sampai 20 menit sampai keluar zatnya, sampai air berubah keruh. Nah kemudian minum. Pagi yang bagus saat minum tanaman obat yang bagus adalah saat perut kosong. Kenapa saat perut kosong? Saat perut kosong bakteri, virus, jamur dan lain sebagainya mereka bangun. Mereka bangun mencari nutrisi kita, mencari makanan. Nah, kalau mereka sudah kenyang, mereka tidur kembali. Makanya kalau kita minum obat sehabis makan itu tidak ada fungsinya, karena semua bakteri, sel kanker apapun sudah tidur kembali, sehingga sia-sia diobatin. Kemudian siang hari kalau mau minum sebelum makan boleh, silakan. Kemudian malam hari waktu mau tidur, perut sudah kosong, mau tidur baru minum. Nah fungsinya untuk menjaga. Karena apa? Malam hari organ-organ kita bekerja. Ada yang menyaring, ada yang membuang, ada yang mencerna. Nah makanya dibantu dengan tanaman obat. Tanaman obat membantu kerja organ-organ kita. Nah oke. Kemudian pagi harinya dipanaskan lagi, direbus lagi, tambah air. Jangan sampai airnya habis. Kalau airnya habis sudah zatnya hilang nanti. Tambah lagi air sekitar 3-5 gelas. Panaskan lagi. Kenapa dipanaskan lagi? Biar tidak basi, kemudian tetap keluar zatnya. Terus nanti kalau sudah hambar, itu zatnya sudah berkurang, sudah hilang, tidak usah tambah air, habiskan, kemudian buang, ganti yang baru. Oke sahabat, seperti itu ya. Insya Allah yang hipertensi kita harus berusaha dengan benar ya. Tidak perlu sampai bertahun-tahun minum obat, cukup rubah pola makan, pola tidur, pola pikir kita, dibantu dengan tanaman obat. Tanaman obat tidak ada efek samping. Mau diminum dalam kondisi apapun, ibu menyusui, ibu hamil, kondisi haid apapun tidak ada masalah. Untuk anak-anak kecil, untuk anak bayi aman. Karena sampai detik ini belum ada penelitian yang menyebabkan
tanaman obat kerusakan ginjal tidak terbukti. Oke, terima kasih. Semoga bermanfaat bagi sahabat semuanya. Semoga yang sakit bisa disembuhkan. Semuanya kembali ke diri kita masing-masing. Allah yang menyembuhkan. Cukup sekian. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.